Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sobat sehat semua, para penjaga aliran darah lancar di seluruh Indonesia. Saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah keluhan yang seringkali kita anggap remeh, padahal sangat mengganggu. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa kepala sering pusing berputar, atau keliengan tanpa sebab yang jelas? Tengkuk terasa kaku dan berat. Badan gampang sekali lelah, dan terkadang disertai kesemutan di ujung jari tangan atau kaki. Saat keluhan-keluhan ini datang, kita seringkali hanya mengoleskan balsem di tengkuk atau minum obat pereda pusing warungan. Kita berpikir, ini pasti karena salah bantal, atau mungkin saya kurang tidur. Kita tidak menyadari bahwa gejala tersebut bisa jadi adalah teriakan minta tolong dari tubuh kita, yang memberitahu bahwa aliran sungai di dalam tubuh kita, yaitu darah kita, sedang mengalir terlalu lambat atau terlalu kental. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah rahasia sederhana untuk membantu mengencerkan aliran yang kental ini? Sebuah ramuan ajaib yang hanya membutuhkan 2 bahan segar dari dapur kita, yang jika diminum secara rutin, bisa membuat aliran darah kita kembali lancar, dan kepala terasa lebih plong dan ringan. Ya, saya berbicara tentang duet maut antara seledri dan lemon. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, sebagai dokter spesialis yang telah merawat ribuan pasien lansia. Saya tahu persis bahwa darah yang kental adalah undangan terbuka bagi 2 tamu paling menakutkan: serangan jantung dan stroke. Misi saya hari ini adalah untuk berbagi sebuah resep pelancar sirkulasi alami yang sangat ampuh, yang bisa menjadi sahabat terbaik bagi pengobatan dokter Anda. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Informasi ini bisa jadi adalah kunci untuk mengatasi keluhan pusing dan kaku yang Anda rasakan. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk memiliki aliran darah yang lebih lancar, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya agar kita bisa terus terhubung, dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau darah lancar. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Rahmat, seorang pensiunan pegawai kantor pos berusia 69 tahun dari Bandung. Beliau adalah sosok yang sangat disiplin, namun beliau memiliki warisan yang kurang baik dari keluarganya, yaitu riwayat darah tinggi dan kolesterol tinggi. Beliau sudah patuh meminum obat, namun gaya hidupnya masih belum sepenuhnya berubah. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan utama kepala yang sering pusing keliengan, terutama saat bangun tidur atau saat cuaca sedang panas. Tengkuknya terasa sangat kaku dan matanya sering terasa pegal. Beliau sangat khawatir karena almarhum ayahnya dulu meninggal dunia akibat serangan stroke yang diawali dengan gejala serupa. Dengan nada yang penuh kecemasan, beliau berkata, "Dok, saya ini takut sekali kalau nasib saya sama seperti bapak saya. Ini kepala rasanya berat sekali. Pusingnya muter, tengkuk kaku tidak bisa ditolehkan. Saya sudah minum obat, tapi kok keluhan ini tidak hilang-hilang ya? Rasanya darah saya ini kental dan kotor, Dok. Apa yang harus saya lakukan?" Mendengar kekhawatiran beliau, kami pun melakukan pemeriksaan menyeluruh. Benar saja, tekanan darahnya masih sedikit di atas normal, meskipun sudah minum obat, dan hasil lab menunjukkan kolesterol jahat LDL dan trigliseridanya masih cukup tinggi. Darah beliau memang kental dan berat karena terlalu banyak muatan lemak jahat. Saya jelaskan pada beliau, "Pak, obat dokter ini sudah bekerja menjaga tekanan darah Bapak, tapi lumpur lemak di dalam darah Bapak masih terlalu banyak. Obatnya kewalahan. Kita harus bantu bersihkan dan encerkan lumpur ini dari dalam." Maka, di samping kami mengevaluasi ulang obat-obatan dan pola makannya, saya perkenalkan beliau pada sebuah ritual pagi yang sangat sederhana. Saya memintanya untuk rutin setiap pagi meminum segelas air rebusan dari seledri dan lemon, dan menghentikan kebiasaan minum kopi susu manisnya. Hasilnya,
Beberapa minggu kemudian, Pak Rahmat datang kembali untuk kontrol. Wajahnya tampak jauh lebih segar. Beliau berkata, "Dok, ajaib sekali rasanya. Baru 3 hari rutin minum ramuan itu, kepala saya rasanya plong, ringan sekali. Pusingnya hilang, tengkuk saya sudah tidak sekaku dulu lagi. Badan rasanya jadi enteng. Saya tidak menyangka rahasianya cuma seledri. Jadi, apa sebenarnya kekuatan di balik kombinasi seledri dan lemon ini? Bagaimana bisa dua bahan yang sering kita anggap pelengkap ini justru memiliki efek sedahsyat itu dalam mengencerkan darah yang kental? Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan darah kita adalah aliran sungai yang mengalir di dalam pipa-pipa pembuluh darah kita. Agar sungai ini bisa mengalir lancar, ia harus encer dan bersih. Darah yang kental itu ibarat sungai lumpur yang penuh dengan sampah kolesterol jahat dan pasir zat sisa metabolisme. Aliran lumpur ini tentu akan sangat berat dan lambat. Kondisi sungai lumpur inilah yang membuat pompa jantung kita harus bekerja ekstra keras, sehingga tekanan darah menjadi tinggi. Aliran yang lambat ini juga membuat kota di bagian paling atas otak menjadi kekurangan pasokan air bersih oksigen, sehingga kita merasa pusing dan keliengan. Disinilah duet maut seledri dan lemon datang sebagai tim pembersih sungai yang sangat efektif. Pahlawan pertama adalah seledri. Daun dan batang yang sering kita pakai untuk taburan SOP ini ternyata adalah pabrik senyawa ajaib bernama Phytalides. Senyawa inilah yang memberikan aroma khas pada seledri. Apa tugasnya? Phytalides bekerja sebagai pelemas pipa alami. Ia membantu merelaksasikan otot-otot di dinding pembuluh darah kita, membuatnya menjadi lebih lebar dan lentur. Ketika pipa pembuluh darah kita melebar, maka aliran sungai di dalamnya akan memiliki ruang yang lebih luas untuk mengalir. Tekanan di dalam pipa pun akan otomatis turun. Inilah mengapa seledri sangat terkenal ampuh untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Tapi seledri punya kekuatan kedua. Ia juga bersifat diuretik alami yang lembut. Artinya, ia membantu petugas kebersihan ginjal kita untuk menyedot kelebihan garam dan air dari dalam sungai darah kita, lalu membuangnya. Ketika volume air di dalam pipa berkurang, tekanan di dalamnya pun akan ikut turun. Pahlawan kedua adalah lemon. Jika seledri fokus melebarkan pipa, maka lemon fokus membersihkan airnya. Lemon sangat kaya akan vitamin C dan antioksidan kuat bernama flavonoid. Mereka ini adalah pasukan anti karat dan anti lumpur. Lumpur kolesterol jahat LDL itu hanya akan menjadi berbahaya dan menempel di dinding pipa jika ia sudah berkarat atau teroksidasi. Nah, vitamin C dan flavonoid dari lemon akan datang dan melapisi lumpur-lumpur kolesterol ini, mencegahnya agar tidak mudah berkarat dan menempel. Ia juga membantu mendinginkan api peradangan di dinding pipa kita. Ketika pelemas pipa seledri bekerja sama dengan pembersih lumpur lemon, maka lengkaplah sudah solusinya. Pipanya dilebarkan, tekanannya diturunkan, dan lumpur lemaknya dibersihkan agar tidak menempel. Pantas saja sungai darah kita menjadi lebih cair, alirannya lebih lancar, dan kepala kita terasa plong. Namun, tim pembersih ini tidak akan bisa bekerja maksimal jika kita sendiri masih terus-menerus menuangkan lumpur baru ke dalam sungai kita. Mari kita kenali 4 pemasok lumpur utama yang seringkali membuat darah kita kental dan kotor. Pemasok lumpur pertama adalah gula berlebih. Ini adalah biang keladi yang sering kita lupakan. Minuman manis, kue-kue, nasi putih berlebih akan diubah oleh hati kita menjadi lumpur lemak bernama trigliserida. Trigliserida tinggi adalah salah satu penyebab utama darah menjadi kental. Saya punya pasien, Ibu Rina dari Bandung, yang kolesterolnya tinggi padahal mengaku anti makanan berlemak. Ternyata, kebiasaan beliau adalah minum 2 botol besar jus buah kemasan setiap hari, yang beliau kira sangat menyehatkan. Padahal, itu adalah bom gula bagi pembuluh darahnya. Pemasok lumpur kedua adalah lemak trans, atau lemak plastik. Ini adalah lumpur paling lengket dan paling berbahaya. Ia banyak tersembunyi di dalam margarin, biskuit pabrikan, kue kering, dan makanan cepat saji. Lemak ini
akan membuat kolesterol jahat kita meroket dan kolesterol baik kita anjlok. Ibu Laras dari Bekasi adalah contohnya. Beliau sangat gemar sarapan dengan roti tawar yang diolesi banyak margarin. Beliau tidak sadar bahwa kebiasaan sederhana itu telah memasok lemak plastik ke dalam tubuhnya setiap hari, yang merusak keseimbangan kolesterolnya. Pemasok lumpur ketiga adalah garam berlebih. Garam atau natrium adalah pompa yang akan meningkatkan tekanan air di dalam pipa kita. Garam tersembunyi di dalam mie instan, makanan kalengan, kerupuk, dan bumbu penyedap. Tekanan yang terlalu tinggi ini akan membuat pipa kita cepat rusak dan aus. Pak Budi dari Surabaya sangat gemar makan ikan asin dan kerupuk. Beliau tidak sadar bahwa kenikmatan rasa asin itu sedang menyiksa pembuluh darahnya secara perlahan setiap hari, membuat tekanan darahnya sulit terkontrol. Dan pemasok lumpur keempat adalah malas bergerak. Olahraga ringan, seperti berjalan kaki, adalah pompa alami yang membantu mendorong aliran darah agar tetap lancar. Jika kita hanya duduk sepanjang hari, maka air di dalam pipa kita akan mengalir lambat, membuat lumpur dan kerak lebih mudah mengendap. Saya ingin menambahkan satu lagi pemasok lumpur yang sering kita anggap remeh, yaitu dehidrasi atau kurang minum air putih. Bayangkan, jika sungai darah kita kekurangan air, apa yang terjadi? Tentu saja lumpur dan pasir di dalamnya akan menjadi semakin pekat dan kental. Minum air putih yang cukup adalah cara termudah dan termurah untuk mengencerkan darah kita secara alami. Baik, cukup dengan para musuhnya. Sekarang, mari kita siapkan ramuan ajaib pelancar darah ini dengan cara yang paling benar, paling aman, dan paling berkhasiat. Instruksi pertama adalah menyiapkan bahannya. Cukup siapkan 2 bahan utama. Segenggam penuh daun seledri segar, sekitar 7-10 batang. Gunakan daun dan batangnya. Dan setengah buah lemon segar. Instruksi kedua adalah persiapannya. Cuci bersih daun seledri di bawah air mengalir. Untuk lemon, peras airnya dan sisihkan. Bapak dan ibu juga bisa menggunakan kulitnya. Asalkan dicuci bersih dengan garam dan dibilas tuntas. Instruksi ketiga adalah proses perebusannya. Masukkan segenggam daun seledri yang sudah dicuci bersih ke dalam panci. Tambahkan air bersih sebanyak 2 hingga 3 gelas. Rebuslah dengan api kecil saja. Biarkan ia mendidih perlahan simmer selama sekitar 10 menit. Cukup sampai airnya berubah menjadi sedikit kehijauan dan aroma khas seledrinya keluar. Instruksi keempat adalah cara meminumnya. Setelah 10 menit, matikan api. Saring air rebusan seledri tersebut ke dalam cangkir. Tunggu hingga airnya menjadi hangat. Ini penting. Setelah hangat, baru tambahkan perasan air lemon yang sudah kita siapkan tadi. Jangan pernah merebus lemon bersamaan dengan airnya, karena akan merusak vitamin C-nya. Instruksi kelima adalah waktu terbaik meminumnya. Minumlah 1 gelas ramuan hangat ini di pagi hari. Idealnya 30 menit sebelum sarapan. Jika tekanan darah atau kolesterol Anda sedang tinggi, Anda bisa meminumnya 2 kali sehari. 1 gelas di pagi hari dan 1 gelas lagi di sore hari. Analogi positifnya adalah seperti ini. Meminum ramuan seledri dan lemon ini ibarat kita sedang melakukan servis rutin untuk sistem perpipaan tubuh kita. Setiap pagi, kita mengirimkan cairan pembersih yang lembut untuk melemaskan pipa yang kaku, membersihkan lumpur lemak yang menempel, dan melancarkan seluruh aliran darah. Hasilnya, kota otak kita di atas sana mendapatkan pasokan oksigen yang lancar dan tidak lagi pusing. Bagi bapak dan ibu yang mungkin tidak terlalu suka dengan aroma langu dari seledri, ada triknya. Saat merebus seledri, Anda bisa menambahkan seiris tipis jahe. Jahe akan memberikan rasa hangat yang nyaman dan juga membantu melancarkan sirkulasi darah, sehingga efeknya menjadi semakin kuat. Setelah hangat, tambahkan lemon dan mungkin 1 sendok teh madu murni jika tidak ada diabetes. Mengatasi keraguan itu penting. Pak Rahmat, pasien saya dari Bandung tadi, awalnya juga merasa aneh. Minum air seledri, dok, biasanya kan untuk taburan bakso. Tapi setelah merasakan sendiri, bagaimana kepalanya yang berat terasa. Plong hanya dalam 3 hari. Beliau menjadi orang yang paling rajin meminumnya. Rasanya segar sekali, dok.
apalagi ditambah lemon, katanya. Sebab, jika kita rutin mencuci pembuluh darah kita dengan ramuan ini, manfaat yang akan kita dapatkan tidak hanya untuk pusing dan darah kental saja. Manfaat tambahan pertama, tentu saja, membantu menurunkan dan menstabilkan tekanan darah tinggi secara signifikan. Manfaat kedua, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan trigliserida. Manfaat ketiga, sebagai diuretik alami, ia sangat baik untuk mencuci ginjal dan membantu membuang kelebihan asam urat. Manfaat keempat, kandungan antioksidannya yang tinggi sangat baik untuk melawan peradangan di sendi rematik. Dan manfaat kelima, sangat baik untuk kesehatan pencernaan dan mengurangi kembung. Manfaat keenam, yang seringkali tidak disadari adalah untuk kesehatan mata. Seledri kaya akan vitamin A, lutein, dan zeaxanthin, sama seperti bayam. Rutin mengonsumsi ramuan ini juga berarti kita sedang memberikan vitamin untuk mata kita. Membantu melindunginya dari katarak dan kerusakan retina akibat penuaan. Dukungan ilmiah pun ada. Berbagai penelitian, termasuk yang pernah diterbitkan dalam Journal of Medicinal Food dan jurnal-jurnal farmasi lainnya, telah mengkonfirmasi bahwa ekstrak seledri memiliki efek anti-hipertensi, penurun tekanan darah yang nyata. Begitu pula dengan lemon yang kaya akan flavonoid, pelindung pembuluh darah. Ini adalah bukti bahwa kearifan nenek moyang kita bukanlah isapan jempol. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu lalu lintasnya. Ada beberapa kondisi di mana Anda harus berhati-hati atau bahkan berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi ramuan ini. Tanda-tanda peringatan tersebut adalah: pertama, jika Anda memiliki tekanan darah yang cenderung sangat rendah hipotensi. Kedua, jika Anda menderita penyakit gagal ginjal kronis stadium lanjut yang mengharuskan Anda membatasi asupan cairan dan kalium. Ketiga, jika Anda sedang minum obat pengencer darah dosis tinggi, seperti warfarin. Keempat, jika Anda memiliki alergi terhadap seledri. Dan kelima, jika Anda memiliki lambung yang sangat sensitif, mulailah dengan dosis yang lebih encer atau minum setelah makan. Saya juga ingin menekankan, jangan pernah menganggap ramuan ini sebagai pengganti obat dokter Anda. Jika dokter sudah meresepkan obat darah tinggi atau kolesterol, obat itu wajib terus diminum. Ramuan ini adalah pendamping yang hebat, asisten yang baik, tapi bukan bosnya. Keduanya harus bekerja sama, bukan saling menggantikan. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk seikat seledri dan sebutir lemon di pasar mungkin hanya beberapa ribu rupiah. Tapi biaya untuk perawatan stroke seumur hidup, penderitaan akibat kelumpuhan, dan hilangnya kemandirian, itu sungguh tidak ternilai harganya. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus hidup dengan kepala keliengan dan tengkuk kaku sambil pasrah menunggu bencana datang, ataukah kita akan mulai hari ini mengambil peran aktif, mencuci pembuluh darah kita dari dalam dengan ramuan segar, aman, dan menyehatkan ini? Ingatlah Bapak dan Ibu, menjadi tua itu bukan berarti kita pasrah menunggu penyakit datang. Menjadi tua adalah sebuah kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana. Bijaksana dalam memilih apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Merawat pembuluh darah adalah investasi terpenting untuk memastikan kita bisa menikmati masa tua yang berkualitas, mandiri, dan tidak merepotkan anak cucu. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua yang sedang berjuang dengan keluhan pusing dan tengkuk kaku, yang mungkin belum tahu rahasia pelancar darah alami ini. Bagikan video ini kepada mereka. Satu share dari Anda bisa menjadi resep yang meringankan penderitaan seseorang. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini mencerahkan. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan selanjutnya. Dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, kita adalah sebuah komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan menuju sehat. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis lauk pauk sederhana dari tempe yang ternyata gizinya tidak kalah hebat dengan daging sapi. Ini adalah rahasia dapur kita yang harus diungkap.
Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan. Ingatlah selalu pesan saya. Jangan tunggu sampai pipa mampet. Cuci dan rawat ia setiap hari dengan kearifan dari alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.